Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan pujian, sebab kasih karunia-Mu yang telah nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Olehnya kami dikuduskan dari dosa dan kenajisan, sehingga kami dapat mendekati hadirat-Mu yang kudus. Kepadamu saja kami berbakti dan memohon serta berharap. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyucikan serta menyempurnakan bahasa bakti kami, sehingga oleh persekutuan ibadah ini, kami mengalami pembaruan budi dan kebangkitan rohani. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini.
Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan mohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat diperpisahkan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari seksi sekolah minggu, yang kedua dari seksi wanita.
Bati hosohana beparanan kini ai hamba sa Bapa pangaduanku tangihon au Tuhan hamdona parurut goluhon tapi ulang baturhan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada siang hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terutama kami bersyukur karena Bapa masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, yang kami percaya itu akan menolong kami untuk menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan ini. Roh-Mu yang kudus yang sudah bekerja di dalam hati dan pikiran kami akan menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan, terutama untuk memahaminya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem.
Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Salam bagi kita semua. Salam bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Itu artinya Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kerajaan Israel yang terbagi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Ternyata kedua-duanya ditundukkan oleh bangsa kafir. Israel Utara ditundukkan oleh bangsa Asyur, dan Israel Selatan yang terkenal disebut Yehuda ditundukkan oleh Babel. Dan nats kita pada hari ini adalah menceritakan bagaimana Israel Selatan terbuang ke Babel. Ketika mereka terbuang ke Babel, pada saat Raja Nebukadnezar yang menjadi raja di Babel, muncul nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini mengatakan bahwa Allah hanya membuang bangsa Israel selama 2 tahun. Sehingga pada saat itu semua bangsa Israel yang ada di pembuangan merasa tidak perlu melakukan sesuatu apapun. Mereka hanya berdiam diri menunggu waktu 2 tahun. Tapi ternyata Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel akan berada di Babel selama 70 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel hanya berada di Babel 2 tahun, itu adalah ajaran sesat. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, untuk melawan nabi-nabi palsu pada waktu itu, Allah mengutus Yeremia untuk menulis surat kepada orang-orang buangan di Babel. Dan isi surat itulah yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, barangkali ada di antara kita yang mengatakan, ada yang merasakan bahwa masa pandemi COVID-19 itu bagaikan kita sedang berada di bawah tekanan. Kita sedang berada di buangan. Kita merasa bahwa ruang gerak kita dibatasi. Tapi ingatlah, pada waktu kita merasa tertekan, pada waktu kita merasa dibatasi, pada waktu kita merasa ketakutan oleh ancaman kematian, pengaruh virus corona, pada saat itu juga Tuhan mengirimkan suratnya kepada kita.
Jadi saya mengimani bahwa surat Allah yang dikirim oleh Yeremia itu bukan hanya kepada orang yang berada di buangan Babel pada waktu itu, tetapi itu juga merupakan surat yang dikirim bagi kita semua. Kalau kita mengimani bahwa surat ini adalah yang dikirim Allah kepada kita, tentu kita mau bertanya, apa sih isi surat Tuhan kepada kita pada hari ini, pada minggu ini? Tentu kalau kita mendapat surat dari orang yang paling kita kagumi di dunia ini, maka kita akan tergoda atau tertarik untuk cepat untuk mengetahui. Di sini ternyata ada beberapa poin yang menjadi isi surat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Yang pertama adalah hiduplah sebagaimana mestinya. Ya, hiduplah sebagaimana mestinya. Apa yang diinginkan? Pada waktu itu kan orang bangsa Israel mengatakan, kami kan di negeri orang. Kami tidak perlu membangun rumah. Kami juga tidak perlu membangun relasi di Babel ini, terutama membangun relasi kepada bangsa-bangsa lain. Dan kalau memang kita hanya singkat di Babel ini, untuk apa di sini kita menikahkan anak dan anak laki-laki kita dan anak perempuan kita? Artinya mereka ingin berpangku tangan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan tidak. Kamu harus melakukan sesuatu. Ya, kamu harus melakukan sesuatu. Malah sesuatu yang dimaksud oleh firman Tuhan pada saat ini adalah bangun rumahmu. Ya, selama 70 tahun menjadi penumpang di negara orang lain, kalau kita tinggal menompang atau katakan dulu menyewa rumah, sudah berapa duit? Ya, jadi bangun rumahmu, usahai tanah, dan engkau akan memakan hasil dari hasil jerih payahmu, jangan menjadi pengemis. Dan juga silakan beranak cucu, silakan nikahkan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Atau dengan kata lain sama seperti yang saya sebutkan tadi, mari lakukan sesuatu untuk masa depan kita. Ya, untuk melakukan sesuatu untuk demi kenyamanan dan keamanan kita. Mari kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang boleh membawa kita kepada hal yang lebih enak lagi dibanding dari yang sekarang. Itu sama dengan apa yang kita alami sekarang. Di awal pandemi COVID-19 di Maret kemarin, sepertinya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, gereja juga sepertinya tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi sungguh luar biasa, GKPS Klender ternyata selama lebih kurang 8 bulan, GKPS Klender mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama yang mau saya soroti adalah adanya usaha yang dilakukan oleh pimpinan majelis jemaat untuk mengupayakan ibadah ini semakin hari semakin lebih baik. Dan kegiatan kita juga semakin hari semakin lebih baik. Kalau di awal pandemi sepertinya mengadakan kebaktian pangapohon atau penghiburan lewat Zoom itu merupakan hal yang aneh bagi kita. Kalau kita mengadakan pertonggoan melalui via Zoom, sepertinya itu asing bagi kita. Dan kita membuktikan, sampai 8 bulan masih ada anggota jemaat kita yang belum pernah bergabung dalam ibadah pertonggoan. Ya, menjadi pertanyaan, apakah kita bertahan sampai di situ? Kalau kita tidak melakukan itu, ya, tidak ikut dalam kegiatan gerejawi, atau kalau kita punya rasa ketakutan untuk mendatangi keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan kemalangan, atau dalam keadaan sesuatu apapun, ya menjadi pertanyaan, apakah kita bertahan di kondisi tersebut? Firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan, keluarlah, kerjakan sesuatu, hiduplah sebagaimana mestinya. Jangan engkau dipengaruhi oleh situasi yang ada sekarang. Kalau boleh mau kita katakan, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini, mari kita lakukan. Karena itu adalah
demi pertumbuhan kita, itu demi untuk pengembangan kehidupan kita, dan terutama demi untuk masa depan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan sekali atau dua kali dalam satu minggu saja, kita masih lemah ketika kita menghadapi banyak tantangan, apalagi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira bagaimana kita di masa yang akan datang? Atau kalau ada di antara jemaat Tuhan yang tahun ini sebenarnya sudah punya program untuk menikahkan anaknya, tapi karena pandemi ini mengatakan harus ditunda. Apakah ada di antara kita punya jaminan mengatakan bahwa pandemi ini akan selesai di akhir tahun 2020? Tidak juga. Apakah ini akan selesai di tahun 2021? Belum tentu juga. Maka untuk itu, karena banyak hal yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan ini, tapi firman Tuhan mau ingatkan kita kembali, hiduplah sebagaimana mestinya. Kalau kita mau bekerja, silakan bekerja. Kalau kita mau menikahkan anak kita, silakan menikahkan anak kita. Kalau kita sudah punya program membangun rumah, silakan membangun rumah. Kalau kita mau untuk membuka usaha bisnis kita, silakan. Jangan tunda. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini menghentikan langkahmu. Biarkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus itu lebih besar, lebih berkuasa dari segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang diinginkan oleh Tuhan dari orang percaya di awal dari orang Israel yang ada di pembuangan Babel, di ayat 7 dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Kalau kita bangsa Israel di zaman dulu, seandainya kita adalah orang buangan tersebut, mungkin juga cara berpikir kita sama seperti cara berpikir orang Israel yang dibuang ke Babel. Untuk apa aku melakukan sesuatu demi kebaikan negara Babel? Itu nggak ada guna, ya, nggak ada guna. Untuk apa aku misalnya membuat taman yang indah? Ini kan bukan negaraku. Nah, ini bukan negaraku. Untuk apa aku menciptakan kedamaian di lingkunganku? Ini kan bukan negaraku. Tetapi firman Tuhan mau katakan, justru panggilan kita ketika kita dibuang, ketika kita menjadi, kalau dalam bahasa Simalungun, pangisolat di tempat orang lain, tugas panggilan kita adalah mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Secara sederhana, bagaimana aku bisa mengusahakan agar kota di mana aku tinggal itu sejahtera, aman? Secara sederhana adalah aku akan menjadikan diriku menjadi orang yang memiliki warna yang jelas. Ya, warna yang jelas. Yang maksud saya menyebutkan warna yang jelas, ketika di lingkungan kita, di RW kita atau di RT kita ada kerja bakti, itu kan contoh sederhana ya. Apakah itu dilakukan sekali seminggu atau sekali sebulan, ya kita mau katakan bahwa aku juga ikut kerja bakti. Karena ketika lingkungan kita itu bersih, itu bukan hanya untuk mereka, tapi itu juga untuk kita. Dan juga tindakan sederhana yang mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kita menjadi seorang pribadi yang jujur. Ya. Terutama contohnya di COVID-19 ini. Kalau kita terinfeksi COVID-19, katakan aja secara jujur, gak usah malu. Ya, gak usah malu. Kalau aku lagi sakit, ya katakan aku sakit. Kan ada penanggulangannya. Daripada kita mengatakan kita sehat, tapi ternyata kita sudah positif, apa akibatnya nanti bagi orang lain? Nah, jadi mengusahakan
kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kedua, adalah kejujuran. Baru yang ketiga, untuk tidak mencuri. Ya, untuk tidak mencuri. Saya yakin memang di antara jemaat GKPS Klender tidak ada yang pencuri ya. Tapi ini kan hanya sebagai pengingat. Mana tahu sekali waktu ada godaan untuk mencuri, untuk mengambil yang bukan milik kita. Dan ketika kita mengambil yang bukan milik kita, pada saat itu kita sedang mengacaukan daerah di mana kita tinggal. Baru yang keempat, saya tidak tahu apakah di antara orang percaya ada yang memposisikan dirinya sebagai penikmat. Ya, penikmat. Tapi pada hari ini firman Tuhan mau katakan, orang percaya itu dia tidak akan pernah tergoda. Dia tidak akan pernah menempatkan dirinya hanya sebagai penikmat. Tapi dia adalah pelaku untuk melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya angkat salah satu contoh. Kata kota akan saya ganti menjadi keluarga. Adakah anggota keluarga, suami, istri, atau anak? Di antara tiga kelompok ini, ada yang menempatkan dirinya sebagai penikmat. Dia memakai baju, tapi tidak pernah menyucinya dan menyetrikanya. Itu kan penikmat. Ada yang mau makan enak, tapi tidak mau belanja dan memasak. Ada yang mau menikmati halamannya cantik, tapi dia tidak pernah menanam dan menyiram bunga. Atau yang lain-lain. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, orang percaya adalah orang yang selalu melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi bukan penikmat, ya, bukan penikmat. Jadi kalau ada seorang bapak mengatakan untuk mengajarkan sesuatu kepada anaknya, kalau kamu tahu memasak, makan, maka kamu harus tahu memasak. Kalau kamu tahu memakai baju, maka kamu juga harus tahu menyuci dan menyetrika baju. Itu artinya bertanggung jawab. Jadi demikian halnya juga gereja kita. Kalau kita mau melihat ibadah gereja GKPS Klender itu oke dan mantap, maka ingatlah, lakukanlah sesuatu untuk kebaikan gereja ini. Sekecil apapun pasti bisa kita lakukan. Ya, pasti bisa kita lakukan. Dan yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, sama seperti topik mingguan kita pada minggu ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Tentu ini mau dikatakan, kata mewujudkan kesejahteraan bersama, saya dekati itu dengan pemahaman apa yang diinginkan orang lain dari kita, pasti itu juga yang kita inginkan dari orang lain. Atau sebaliknya, apa yang kita inginkan dilakukan oleh orang lain kepada kita, itu juga harapan orang lain kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus kembangkan kata saling. Saling menghormati, saling menghargai, saling melakukan sesuatu hal demi untuk kesejahteraan bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami. Di mana pada hari ini, pada minggu ini, Engkau memanggil kami untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bersama di tengah-tengah keluarga, bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan juga bersama di tengah-tengah anggota masyarakat. Ajar kami Bapa untuk memerankan peran kami yang akan menjadi berkat bagi orang lain, yang diawali dengan satu tindakan atau satu kebaikan, apakah itu hal yang kecil dan juga ke arah hal yang paling besar. Tapi kami yakin dan percaya, izinkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat,
untuk membuktikan bahwa kami adalah orang percaya yang punya pengaruh menjadi garam dan terang dunia. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat program kerja GKPS. GKPS Klender dan juga GKPS secara keseluruhan. Apakah itu pertonggoan, sermon, dan juga kegiatan yang lain, kami hanya mau serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah kami programkan untuk menjadi alat bagimu Bapa, untuk mendewasakan iman percaya kami dan terkhusus untuk mempersekutukan kami. Bapa kami yang di sorga, demikian juga Sinode Bolon yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 22 November ini, yang memiliki agenda kegiatan untuk mengevaluasi program kerja selama 5 tahun dan juga untuk menetapkan program kerja ke depannya, dan terutama untuk mengkaji atau mensahkan tata dasar dan tata laksana. Demikian juga untuk memilih pimpinan GKPS, Eporus, Sekjen, dan juga anggota majelis gereja. Bapa kami yang di sorga, kami tahu ini adalah pekerjaan yang sangat berat, apalagi ini dilaksanakan secara virtual. Bapa di sorga, kami hanya mau serahkan Sinode Bolon ke-44 ini ke tangan Tuhan. Apa yang mustahil di dalam pemikiran kami, itu tidak mungkin mustahil di tangan Tuhan. Semuanya pasti bisa akan terlaksana dengan baik. Untuk itu kami hanya mau serahkan seluruh peserta Sinode Bolon ke tangan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami peserta Sinode Bolon menjadi peserta yang bertanggung jawab, yang ambil bagian demi untuk kemajuan GKPS. Terutama ketika kami memilih pimpinan pusat kami mau Bapa, Engkau yang akan membisikkan nama sesuai dengan keinginan Tuhan. Izinkan kami menjadi alat-Mu Bapa untuk mendudukkan pimpinan pusat yang Tuhan inginkan. Mari Engkau tolong kami untuk mengabaikan suara-suara keinginan kedagingan kami. Karena kami mau pilihan Tuhan itulah yang terbaik buat GKPS di masa depan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam perawatan. Terkhusus kami berdoa buat Inang Kartina Sitanggang yang dalam proses pemulihan pada akhir-akhir ini. Kami hanya mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Bapa, agar mereka dapat pulih dan boleh kembali ke rumah sesuai dengan apa yang kami inginkan dan juga mereka inginkan. Demikian juga keluarga, mari Engkau tolong mereka untuk tetap sabar dan setia untuk mendampingi kekasih hati kami ini dalam masa perawatannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Betapa Hatiku.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, atas berlangsungnya telah selesai ibadah kita pada hari ini berjalan dengan baik. Begitu juga kami sampaikan terima kasih kepada yang membawa renungan, Inang Pendeta Menni Buru Purba, begitu juga liturgis Samas Osda Buru Sitio, begitu juga yang bawa nyanyian Situa Mariati Buru Purba, begitu juga kepada song leader dari seksi wanita, baik juga dari pemusik Hanna Buru Girsang,
Begitu juga kepada tim multimedia yang mengadakan rekaman pada hari ini. Begitu juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pemuda yang ada di rumah. Terima kasih, dan akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, salam sehat, salam rindu, Tuhan Yesus memberkati.